wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abah, nama saya Isra Rajuli Fulia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita akan memulai materi topik yang sangat menarik, yaitu prinsip ekonomi Islam. Sebelum memulai materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Feby Listio. Saya Ahmad Rizal Ramadan. Dan tentu saja kita ditemani oleh Bapak Abdillah Sani, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Abah, dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, aspek hukum bisnis dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mengapa kebebasan dalam ekonomi Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab, dan apa dampaknya jika kebebasan tidak dibatasi? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, di dalam Islam memang kita ketahui bahwa setiap orang pada prinsipnya dalam hal muamalah itu semua hal boleh, kecuali yang dilarang. Ya, jadi apapun boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Artinya untuk hal-hal yang sudah ada larangannya jangan dilakukan. Ini berarti kan banyakan yang dibolehkan ketimbang yang dilarang. Yang dilarang hanya beberapa saja. Apa saja yang dilarang? Yang pertama tentu dalam kita melakukan transaksi ekonomi itu kita jangan berbuat curang. Berbuat curang misalnya katakan kita mengurangi timbangan. Ya, kita jual katakanlah bensin 1 liter kita kurangi 0,1, 0,2 sehingga tidak penuh. Kita jual beras seharusnya 1 liter dikurangi sehingga tidak penuh 1 liter. Nah, kelebihan itu adalah suatu kecurangan yang justru dalam konsep Islam itu adalah barang-barang haram yang akan membawa kecelakaan dan nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Bahkan pada zaman Nabi Syuaib itu ada azab langsung di mana kemudian umat pada Nabi Syuaib yang suka mengurangi timbangan itu kemudian dihancur luluhkan. Ya, kalau zaman Nabi Muhammad ini hukuman memang tidak dilakukan langsung. Ya, dibiarkan saja umat manusia itu berlaku semaunya sendiri. Tinggal nanti perhitungannya ketika mereka sudah kembali ke Allah. Oh, zaman dulu, zaman Nabi ada yang umatnya itu tenggelamkan dalam banjir seperti misalnya umat Nabi Nuh. Ada yang umatnya itu cecar gempa bumi seperti zaman Nabi Lut. Ya, begitu juga jangan Nabi Syuaib di mana buminya diterbalikan. Zaman Nabi Muhammad itu hukuman ditangguhkan, ditunda nanti saja pada waktu di akhirat. Itu membuktikan kasih sayang Allah. Kenapa? Kalau ada gempa bumi kan bukan hanya orang yang berdosa yang kena, orang yang tidak berdosa juga kena. Ya kan, begitu juga dengan banjir. Kalau yang banjir itu otomatis orang yang tidak berdosa juga ikut tenggelam. Tapi kalau kita pada zaman Nabi Muhammad ini nanti pertanggungjawabannya adalah pribadi. Maka di dalam prinsip ekonomi Islam yang pertama itu adalah kejujuran, jangan mengurangi timbangan. Terus kemudian juga hendaknya ketika kita menghitung laba atau keuntungan itu dilakukan secara normal, secara wajar, jangan sampai keuntungan itu berlipat ganda sehingga merugikan orang lain. Apalagi itu kemudian dilakukan dengan menutupi kekurangan produk kita. Ya, maka yang terbaik dalam ekonomi Islam dalam perdagangan misalnya kita hitung modalnya berapa, lalu kemudian kita menarik keuntungan berapa, kita kemukakan kepada pembeli segini loh dapatnya. Tapi itu benar-benar jujur, bukan berarti saya belinya 8.000 padahal beli cuma 5.000. Ya, saya dapat untung cuma 1.000 nih, kan dari 8.000 saya jual cuma 9.000, berarti untung saya cuma 1.000 nih, untungnya mepet banget. Padahal angka 8 itu sendiri merupakan markup. Ya, angka 8 saja merupakan suatu hal kebohongan, tidak boleh. Jadi ada transparansi. Terus kemudian juga prinsip yang berikutnya dalam ekonomi Islam tentunya ada para pihak yang melakukan perbuatan itu adalah orang-orang yang memang memiliki syarat, memenuhi syarat.
seperti halnya di dalam suatu konsep atau prinsip perjanjian secara umum. Mereka yang melakukan itu harus orang yang sudah memiliki kecakapan umur, sehat mental, ya kan, memiliki kompetensi, dan antara mereka itu tidak ada penipuan, ya harus saling terbuka, itu namanya kesepakatan. Begitu juga dengan objek yang akan dilakukan transaksi, baik itu jual beli maupun sewa menyewa maupun simpan pinjam maupun gadai, itu objek jelas, ya. Apa bentuknya, kalau mau jual beli apa, barangnya apa, katakanlah barangnya adalah HP merek apa, keluaran tahun berapa, kondisinya seperti apa, belinya berapa, dan mau dijual berapa, itu hendaknya jelas sehingga tidak ada yang merasa tertipu. Ya tentu juga dalam prinsip ekonomi Islam itu apa yang dipertransaksikan, yang diperdagangkan tentu tidak boleh hal-hal yang merugikan atau menimbulkan keburukan bagi umat. Misalnya jual beli narkoba, ya, jual beli barang-barang curian, ya, jual beli selundupan, itu nggak boleh karena itu melanggar hukum, ya. Begitu juga dalam hal prinsip ekonomi Islam itu ada keadilan. Keadilan artinya bagaimana? Artinya ketika seorang pedagang itu mengalami atau melakukan suatu hal yang lalai, keterlambatan penyerahan atau tidak sesuai dengan pesanan, dia bisa dikenakan sanksi, ya. Sebaliknya si pembeli juga demikian, ketika dia melakukan pembayaran yang terlambat atau tidak sesuai dengan yang disepakati, maka dia juga akan kena sanksi. Ini sebenarnya kurang lebih prinsipnya sama dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional, cuman bedanya bahwa di dalam Islam itu tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi prinsip dasarnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi didasarkan kepada prinsip saling tolong menolong, ya. Pembeli membutuhkan barang, ditolong oleh penjual yang menyerahkan barang. Penjual membutuhkan uang, maka ditolong oleh pembeli yang menyerahkan uangnya, gitu. Jadi ada prinsip saling tolong menolong, bukan hanya mencari keuntungan semata-mata. Kayak gitu. Silakan, ada lagi? Ada, Pak. Nah, apa saja sih bentuk tanggung jawab ekonomi dalam Islam? Tanggung jawab ekonomi tentu tergantung kepada transaksinya. Tanggung jawab ekonomi misalnya ketika dalam jual beli, tentu si penjual harus bertanggung jawab terhadap penyerahan barang yang tepat waktu dan sesuai mutu. Ya. Sebaliknya si pembeli juga demikian, ketika dia melakukan pembayaran yang terlambat atau tidak sesuai dengan yang disepakati, maka dia juga akan kena sanksi. Ini sebenarnya kurang lebih prinsipnya sama dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional, cuman bedanya bahwa di dalam Islam itu tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi prinsip dasarnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi didasarkan kepada prinsip saling tolong menolong, ya. Pembeli membutuhkan barang, ditolong oleh penjual yang menyerahkan barang. Penjual membutuhkan uang, maka ditolong oleh pembeli yang menyerahkan uangnya, gitu. Jadi ada prinsip saling tolong menolong, bukan hanya mencari keuntungan semata-mata. Kayak gitu. Silakan, ada lagi? Ada, Pak. Nah, apa saja sih bentuk tanggung jawab ekonomi dalam Islam? Tanggung jawab ekonomi tentu tergantung kepada transaksinya. Tanggung jawab ekonomi misalnya ketika dalam jual beli, tentu si penjual harus bertanggung jawab terhadap penyerahan barang yang tepat waktu dan sesuai mutu. Kita teruskan setelah yang satu ini. Iklan dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk tanggung jawab dalam ekonomi Islam? Oke, bentuk tanggung jawab dalam ekonomi tentunya tergantung pada jenis transaksi yang mereka lakukan. Ya, katakanlah misalnya di dalam jual beli, tanggung jawab dari si penjual adalah dia menyerahkan barang yang kualitasnya sesuai dengan yang telah disepakati.
jumlahnya juga sesuai dengan yang disepakati, penyerahannya juga sesuai yang disepakati, kemasannya juga sesuai dengan yang disepakati. Itu tanggung jawabnya. Tentu di balik tanggung jawabnya itu dia punya hak. Haknya adalah menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati juga. Sebaliknya berarti pada pihak pembeli juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab dari si pembeli adalah menyerahkan uang sejumlah sesuai yang telah disepakati juga, dan waktu pembayarannya juga demikian. Di dalam katakanlah sewa menyewa tentu tanggung jawabnya berbeda, di mana pihak pemilik barang akan menyerahkan barang maupun hak miliknya kepada si penyewa untuk masa tertentu dalam kondisi yang baik. Ya, jadi barang yang disewakan itu tentu suatu barang yang memang bisa ditarik manfaatnya, bukan barang rongsokan. Ya, tanggung jawab dari si penyewa adalah mengembalikan barang itu ketika masa perjanjiannya sudah selesai, di mana antara keduanya nanti akan terjadi pembayaran sesuai dengan telah mereka sepakati juga. Kemudian tanggung jawab di dalam hal gadai misalnya, di dalam gadai itu kan sudah kita pelajari bahwa orang meminjam uang tapi kemudian menyerahkan suatu barang sebagai jaminan, maka tanggung jawab dari si pemegang gadai atau si pemilik uang itu adalah menjaga agar barang yang dititipkan itu tidak sampai rusak, ya, dan dia berkewajiban untuk juga menyerahkan barang itu menyerahkan uang sejumlah yang telah mereka sepakati bersama. Kewajiban dari si penghutang atau si penerima si penyerah barang yang menyerahkan barang adalah dia harus mengembalikan utang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama. Di dalam gadai ini jaminan itu berfungsi menjadikan kedua belah pihak bertanggung jawab. Si peminjam bertanggung jawab untuk mengembalikan utangnya. Kalau dia tidak bisa kembalikan, maka jaminan barang itu ya akan bisa dipakai sebagai pelunas utang. Tanggung jawab dari si orang yang meminjamkan, dia bisa menjual barang tersebut dan dia bertanggung jawab untuk mengembalikan sisanya. Dan misal tidak boleh katakanlah jaminan itu berharga 12 sementara yang dipinjam cuma 10, maka dia hanya berhak untuk mengambil jumlah 10 saja sesuai dengan jumlah yang diutang, yang duanya harus dikembalikan. Oke, jadi kembali dengan pertanyaan tadi bahwa apa bentuk tanggung jawab tentu tergantung kepada apa jenis transaksi, ya kan, dalam jual beli, dalam utang piutang, dalam pinjam meminjam, dalam sewa menyewa, dalam gadai itu bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama. Ya, silakan. Apa tujuan utama dalam ekonomi Islam? Tujuan dari ekonomi Islam tentu saja agar bisa para pihak memenuhi atau menjadi kebutuhannya dengan cara baik. Ya. Tujuannya adalah mencapai kebutuhan dari masing-masing yang membutuhkan, tapi secara berkeadilan. Tidak boleh ada satu pihak yang mendapat keuntungan berlebih sementara ada pihak lain yang merasa dirugikan. Itu prinsipnya. Oke. Itu kan tujuannya kan ada banyak ya Pak. Nah, salah satunya tuh saya melihat itu ada tujuan berkelanjutan. Itu maksudnya apa? Tujuan berkelanjutan tentu seperti halnya ekonomi, kita nggak mau sekali beli itu sudahan. Ada repeat order, ada pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga sehingga jadi langganan. Nah tentu hal itu akan bisa kita capai kalau kedua belah pihak itu telah memberikan prestasi yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan bersama. Kalau dalam transaksi pertama ada kecurangan, pasti nggak akan ada yang kedua. Yang kedua orang jadi kapok, ya kan. Tapi kalau misalnya dia melakukan semuanya sesuai dengan apa yang telah disepakati sehingga kedua belah pihak merasa puas, maka mungkin akan ada repeat order kedua, ketiga dan seterusnya sehingga mereka kemudian akan berkelanjutan bermitra. Jadi pelanggan
tetap, jadi loyal customer. Oke. Ya, silakan. Bagaimana ekonomi dalam Islam itu mengatur transaksi jual beli agar tidak mengandung unsur penipuan? Ya, artinya kita harus bisa menjelaskan kondisi barang yang mau kita jual itu seperti apa. Misalnya apakah barang itu ori atau KW, ya. Terus kemudian barang ini keluaran tahun berapa, bukan barang lama tapi kemudian di remake seolah-olah barang baru. Nah, terus kemudian ada kekurangan yang ditutup-tutupi sehingga si pembeli kemudian merasa kecewa. Ternyata ini barang katanya baru, ternyata ada kerusakan ini dan itu gitu ya. Terus termasuk juga ketika barang itu ternyata mengalami kerusakan, si penjual harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai kemudian mentang-mentang sudah dibayar seolah-olah lepas tanggung jawab. Yang seperti itu berarti tidak akan menutup kemungkinan untuk adanya repeat order, orang jadi kapok. Ya, seperti tanyakan Reno tadi, bagaimana bisa berkelanjutan? Ya, asal kedua belah pihak jujur, ya kan insya Allah akan berkelanjutan. Tapi kalau di awalnya saja udah ada penipuan, ada pembohongan, ya katakanlah misalnya ada teman kamu yang cerita bahwa dia beli baju panjang, tapi kemudian ternyata bajunya cuma sepotong, ya karena beli online. Siapa tuh, saya lupa tuh itu. Ya kan pernah begitu. Beli online begitu, yang datang katanya barang cuma sepotong. Ya kok bisa sepotong? Ya gitulah kalau beli online ya. Memang banyak sekali kelemahannya. Saya pun sering mengalami gitu ya. Apa yang kita terima melalui pesanan online itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita pesan sebelumnya. Jadi hal-hal yang kiranya bakal merugikan pihak lain itu dari awal sudah kita antisipasi, ya sudah kita antisipasi supaya jangan sampai mengecewakan pihak lain. Begitu juga ketika barang itu laku, jangan sampai kita kemudian memutus hubungan itu dengan katakanlah perilaku yang tidak baik. Semula rajin, kemudian jadi lama-kelamaan jadi terlambat, ya kan. Semula mutunya bagus, lama-kelamaan menurun, ya kan. Semula dilakukan dengan sebaik-baiknya, lama-lama asal-asalan. Itu hal-hal yang membuat aktivitas ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain itu akan timbul perasaan tidak puas, sehingga kemungkinan ya mereka tidak akan melanjutkan. Hal-hal yang seperti itu dalam Islam kan kalau prinsip memang kita jalankan, yaitu tolong menolong, ya insya Allah kalau dia tolong menolong itu akan berkelanjutan. Karena kalau kita menolong kan kita ingin yang sebaik-baik menolong orang. Ya masa menolong setengah-setengah hati dan jujur kan tidak. Kita ingin menolong orang dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Oke, silakan. Ya. Apa sih hubungan antara keadilan sama kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam? Keadilan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Ya pasti saja kalau misalnya sesuatu dilakukan dengan adil, ya insya Allah akan tercipta kesejahteraan. Apa sih yang dimaksud dengan sejahtera? Sejahtera itu kan suatu perasaan di mana orang merasa tenteram, di mana orang merasa puas, di mana orang kemudian tidak ada kekecewaan, ya kan? Keadilan adalah sesuatu hal di mana orang mendapatkan sesuatu berdasarkan sesuai dengan proporsinya, ya. Katakan dia bekerja 1 jam memang upahnya sekian, ya kalau kemudian dia memang mendapatkan sesuai dengan kita, itu namanya keadilan. Ya, jangan sampai kemudian orang bekerja kemudian tidak mendapatkan haknya. Misalnya katakan kamu kerja lembur tapi kamu nggak dihitung lemburnya, itu tidak adil, itu namanya. Mungkin kamu pernah mengalami ya. Itu tidak ada namanya kerja dari jam 9 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi kamu sampai kerja sampai jam 8 malam, tapi tidak dihitung lembur, tidak dikasih makan malam, tidak dikasih tenaga tambahan, itu tidak adil namanya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, apa mungkin kamu merasa tenteram? Apa mungkin kamu merasa puas? Apa mungkin kamu merasa bahwa akan bersemangat melakukan besok lagi? Ya jelas akan ada kekecewaan. Pasti dengan demikian suatu kondisi yang dianggap tidak menguntungkan tidak mungkin menimbulkan kesejahteraan. Maka dalam ekonomi Islam itu diharapkan, diharuskan, diwajibkan adanya prinsip keadilan supaya orang
akan merasa tenteram, akan merasa sejahtera, merasa diperlakukan dengan baik, dan insya Allah akan menimbulkan motivasi dia untuk bekerja lebih baik lagi. Kalau dalam berdagang berarti ada motivasi untuk repeat order, ada berkelanjutan, ya akan merasa sejahtera. Tapi kan dalam satu transaksi ekonomi ada pihak yang kecewa, ada pihak yang merasa dieksploitasi, merasa diperas, tidak dihitung upahnya dengan layak, ya pasti nanti prestasinya akan menurun, kerjanya akan salah-salah, ataupun sebisa mungkin dia akan menghindari, nggak mau disuruh lembur-lembur, toh nggak dibayar, ngapain dengan pulang gitu kan, toh nggak bakal diomelin, kenapa? Itu kan bukan jam saya kan jam 8 sampai jam 5. Ya, selebihnya kan sukarela saya saja. Kadang-kadang orang kalau memang bekerja dengan baik, dengan ikhlas, itu nggak ngitung-ngitung juga kok. Kita ngitung-ngitung, ya nggak apa-apa lah, nggak dibayar juga gitu. Tapi kita senang hati, udah kita kerjanya udah susah, udah kerjanya keras, kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang layak, ya tentu saja kita puas. Sekarang demikian. Masih ada lagi? Ya baik, kita tapi pada pokoknya kita sudah mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman kita akan berbicara ini. Silakan. Oke, kesimpulan dari diskusi kali ini adalah prinsip keadilan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan materi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan etika. Mungkin itu aja diskusi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.